Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jadi, video ini kami buat untuk memenuhi tugas proyek pada mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Dr. Wildan Syah Lubis MPD dan Dr. Anda Juraida Lubis MPD Cons. Sebelum masuk ke video pembahasan, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu kami dari kelompok 1, ada Nazla Anissa Gunawan Sirait, Rizky Erifianti, Salsabila Jariah, dan Stephen Christopher G. Sihombing. Nah, pada video kali ini, kami akan membahas tentang kepribadian introvert. Tapi, sebelum itu kami akan membahas tentang perkembangan sosial. Apa sih perkembangan sosial itu? Jadi, menurut Harlock, perkembangan sosial adalah perolehan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Menjadi orang yang mampu bermasyarakat atau sosialis memerlukan 3 proses. Masing-masing proses terpisah dan sangat berbeda satu sama lain, tapi saling berkaitan, sehingga kegagalan dalam satu proses akan menurunkan kadar sosialisasi individu. Menurut Elizabeth Harlock, seperti yang dikutip oleh Singgi De Gunarsa dan Yulia Singgi De Gunarsa, memberikan perumusan tentang penyesuaian diri secara lebih umum. Ia mengatakan bahwa bila mana seseorang mampu menyesuaikan diri terhadap orang lain secara umum ataupun terhadap kelompoknya, dan ia memperlihatkan sikap serta tingkah laku yang menyenangkan, berarti ia diterima oleh kelompok atau lingkungannya. Ia memberikan 4 kriteria sebagai ciri penyesuaian diri yang baik, yaitu yang pertama, melalui sikap dan tingkah laku yang nyata atau overt performance yang diperlihatkan sesuai dengan norma yang berlaku di dalam kelompoknya. Yang kedua, dapat menyesuaikan diri dengan setiap kelompok yang dimasukinya. Yang ketiga, pada penyesuaian diri yang baik, memperlihatkan sikap yang menyenangkan terhadap orang lain, mau ikut berpartisipasi, dan dapat menjalankan peranannya dengan baik sebagai anggota kelompoknya. Dan yang terakhir, adanya rasa puas dan bahagia karena dapat turut mengambil bagian dalam aktivitas kelompoknya ataupun dalam hubungannya dengan teman atau orang dewasa. Lalu, faktor apa saja sih yang mempengaruhi perkembangan sosial? Jadi, perkembangan sosial itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Di dalam keluarga berlaku norma-norma kehidupan keluarga, dan dengan demikian, pada dasarnya keluarga merekayasa perilaku kehidupan anak. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga. Pola pergaulan dan bagaimana norma dalam menempatkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas ditetapkan dan diarahkan oleh keluarga. Dikutip dari Gerungan tahun 1998. 2. Kematangan anak. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis. Untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kemampuan berbahasa ikut pula menentukan. Dengan demikian, untuk mampu bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik sehingga setiap orang fisiknya telah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. 3. Status sosial. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak yang independen, akan tetapi akan dipandang dalam konteksnya yang utuh dalam keluarga anak itu. Ia anak siapa? Secara tidak langsung dalam pergaulan sosial anak, masyarakat dan kelompoknya, dan memperhitungkan norma-norma yang berlaku di dalam keluarganya. Gerungan 1998. 4. Pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi remaja yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga,
masyarakat, dan kelembagaan. Penanaman norma perilaku yang benar secara sengaja diberikan kepada peserta didik yang belajar di kelembagaan pendidikan atau sekolah. Kepada peserta didik bukan saja dikenalkan kepada norma-norma lingkungan dekat, tetapi dikenalkan kepada norma kehidupan bangsa atau nasional, dan norma kehidupan berantar bangsa. Etik pergaulan pembentuk perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Gurungan 1998. Dan yang kelima, kapasitas mental, emosi, dan juga intelijensi. Kemampuan berpikir banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Remaja yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa baik, dan pengendalian emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Sikap yang saling pengertian dan kemampuan memahami orang lain merupakan modal utama dalam kehidupan sosial, dan hal ini akan dengan mudah dicapai oleh remaja yang berkemampuan intelektual tinggi. Kita masuk pada perkembangan sosial terhadap kepribadian. Kepribadian dapat diartikan sebagai keseluruhan pola pikiran, perasaan, dan perilaku yang sering digunakan untuk beradaptasi secara terus-menerus dalam kehidupan, menurut Putra dan Luh tahun 2015. Kepribadian meliputi segala corak perilaku manusia yang terdapat pada dirinya sendiri yang digunakan untuk beraksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsangan, baik yang datang dari lingkungan maupun yang datang dari dirinya sendiri, menurut Maramis tahun 2005. Tipe kepribadian menurut Eysenck, Alwison 2004. Kepribadian adalah pola tingkah laku yang sudah terjadi pada individu yang dapat ditentukan oleh faktor keturunan dan juga lingkungan. Pola tingkah laku itu berasal dan berkembang melalui 4 sektor utama di mana pola-pola perilaku ini diatur. Yang pertama, sektor kognitif atau intelligence. Yang kedua, sektor kognitif atau karakter. Yang ketiga, sektor afektif atau temperamen. Yang keempat, sektor psikomotorik atau constitution outward. Berdasarkan uraian para ahli, dapat disimpulkan bahwa kepribadian memiliki arti pola tingkah laku yang terjadi pada individu yang dapat ditentukan oleh keturunan dan juga lingkungan sosial. Menurut Jung, kepribadian manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepribadian ekstrovert dan kepribadian introvert. Apabila orientasi segala sesuatu ditentukan oleh faktor-faktor objektif, faktor-faktor luar, maka orang yang demikian dikatakan memiliki orientasi yang ekstrovert. Sebaliknya, jika ada orang yang mempunyai tipe dan orientasi introvert, di mana dalam menghadapi sesuatu, faktor-faktor yang berpengaruh adalah faktor subjektif, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dunia batin sendiri. Orang dengan tipe kepribadian ekstrovert memiliki ciri periang, sering berbicara, lebih terbuka, dan lebih dapat bersosialisasi. Sedangkan, ciri-ciri orang yang dengan tipe kepribadian introvert adalah memiliki sifat pemalu, tidak banyak bicara, dan cenderung berpusat pada diri mereka sendiri. Tipe kepribadian yang dimiliki ini akan mempengaruhi bagaimana individu dalam menghadapi tuntutan beban, serta masalah yang akan menimbulkan stres. Karakteristik kepribadian ekstrovert dan introvert saling berlawanan, namun salah satu di antaranya lebih dominan dan disadari, sedangkan yang lain kurang dominan dan tidak disadari. Selain dikemukakan Jung dalam kutipan Surya Brata tahun 2015, teori mengenai kepribadian ekstrovert dan introvert juga dikemukakan oleh Eysenck. Eysenck membedakan kepribadian menjadi dua tipe kepribadian, yaitu tipe ekstrovert dan tipe introvert. Untuk perbedaan dalam berinteraksi sosial dan perilaku sosial, dia juga mengemukakan bahwa tipe kepribadian ekstrovert-introvert menggambarkan keunikan individu dalam bertingkah laku terhadap suatu stimulus sebagai perwujudan karakter, temperamen, fisik, dan intelektual individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Eysenck dalam kutipan Santrok tahun 2007 mengemukakan bahwa seseorang yang memiliki tiap kecenderungan tipe ekstrovert akan memiliki ciri sebagai berikut. Mereka tergolong orang yang suka bergaul, menyukai keramaian, selalu membutuhkan orang lain untuk diajak bicara, dan menyukai segala cara untuk kerjasama. Mereka selalu mengambil kesempatan yang datang pada dirinya. Menurut Eysenck dalam kutipan Santrok tahun 2007, tipe kepribadian introvert mereka lebih memilih untuk menarik diri dari lingkungan. Mereka biasanya tertutup, tidak suka memperhatikan orang lain, dan pendiam.
Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat untuk semua. Thank you for watching, bye-bye.